Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Arden Movistar, relawan Samarinda yang memang di bidang pengawalan dan bidang pemadam kebakaran ataupun rescue di kota Samarinda. Oke guys, gue mau ngasih tahu sekedar informasi. Kan baru-baru ini viral banget di media sosial terkait tentang pengawal ambulan itu tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun tidak boleh dilakukan oleh orang lain yang memang dicantumkan dalam undang-undang pasal yang sudah dilakukan. Ada kemarin podcastnya siapa ya, saya pernah baca, saya pernah nonton juga yang mungkin nanti saya tampilkan di layar saya ini. Sebelumnya tadi saya mau memberitahukan dulu terkait pengawalan ambulan yang ada di kota Samarinda. Selama ini sih kita memang sebelumnya kita memang ada selisih sedikit memang sama pihak jajaran polisi lalu lintas di kota Samarinda, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah di Samarinda juga sudah ada proses pengawalan yang dilakukan oleh teman-teman, dan dari itu memang tergabung dari relawan-relawan kota Samarinda yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bahkan masyarakat sipil juga mungkin ada yang dalam mungkin, karena kita kan tidak tahu nih proses urgentnya masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan di saat ada pasien sakit menuju ke rumah sakit. Tapi salah satu video yang satu ini aku memang suka sih pendapat dari dia. Kalian lihat aja sih, kalau misalnya dari ini ada salah satu channel sih memang yang saya sebutkan aja ya, Rumah Pancasila, itu memberikan informasi edukasi sebenarnya, yang dimana memang dalam edukasinya itu menyebutkan kita dalam berbuat baik ya memang seperti itu prosesnya. Ya mau gimana ya, tapi ya kalau saya sedikit cerita di kota Samarinda, khususnya terkait di kota Samarinda, masyarakat kota Samarinda itu masih minim sekali tentang mengertinya kendaraan-kendaraan urgent yang ada di kota Samarinda seperti pemadam kebakaran maupun ambulan. Bahkan suara sirine saja masih banyak yang tidak menepi, apalagi tidak ada suara sirine ya. Itu suara sirine loh, suara yang memang diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan urgent atau emergensi. Jadi memang proses-proses yang terjadi di Samarinda, walaupun ada pengawalan yang ada di kota Samarinda, itu memang memberikan suasana baru, yang memberikan memang arahan kepada mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan lain yang bisa memberikan jalan untuk menepi. Karena motor kan lebih enak ya. Seperti tanggapan dari Rumah Pancasila, saya sangat setuju sekali dengan arahannya, saya sangat suka sekali dengan arahannya. Ya semoga di kedepannya nanti polantas yang ada seluruh Indonesia maupun Bapak Kapolri itu memberikan sebuah edukasi pada masyarakat yang memang ini tugasnya. Kita yang memang harus menolong sesama manusia, jiwa sosial kita memang harus seperti itu ya, karena menolong adalah hal yang lebih mulia daripada yang mungkin kita ngomong doang ya, cengar-cengir, daripada tidak ada aksinya seperti itu kan. Jadi jangan lupa kalian nonton nih video yang satu ini lebih ke edukasi, lebih ke evaluasi, lebih ke ini lebih jelas dan sangat saya acungi jempol, karena memang di sini sudah lengkap banget, ada pasal-pasalnya dan juga ada penjelasan tentang kemuliaan, tentang kita berbagi kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Pokoknya ini khusus seluruh Indonesia deh. Pokoknya jangan lupa kalian jika ada ambulan, ada pemadam, menepilah sejenak, berikan jalan, karena di satu seperti itu kita nggak tahu situasi urgentnya seperti apa, situasi emergensi seperti apa. Jika keluarga kalian mungkin berada di salah satu situ, kemudian tidak ada yang memberikan jalan, gimana perasaan kalian itu seperti itu. Nah, ini kita kembali lagi ke jiwa sosial kita ya. Saya di sini selama melakukan pengawalan, alhamdulillah di Samarinda, welcome, Polantas in welcome. Saya suka sekali dengan teman-teman dari Polantas juga, dari yang bahkan saya sangat setuju sekali jika kita ada pelatihan-pelatihan yang seperti pengawalan yang ada di kota-kota lain ya, kita tidak bisa sebutkan, tapi ya kita tahu bahwa di kota-kota lain juga memang lebih ke edukasi dan evaluasi kepada masyarakat Samarinda. Pentingnya ada kendaraan-kendaraan emergensi, kendaraan-kendaraan urgent. Bahkan ini sangat fatal sekali jika kita tidak bisa memberikan jiwa sosial kepada masyarakat kota Samarinda. Tapi inilah saya di sini hanya membantu mengarahkan sampai tujuan, dan kita memang tidak ada diberikan imbalan apa-apa.
kita hanya diminta kebaikan, itu diimban itu hanya Allah aja lah yang membalas semuanya kebaikan kita ya. Cuma Allah yang menilai ya, tidak usah kita dengarkan omongan orang lain yang memang cengar-cengir itu. Sisi negatifnya memang masih banyak, masih ada masyarakat utama ini yang berkata dalam arti yang sifat kita yang ya pasti banyak yang tidak senangnya, karena sifat kita seperti ini. Kita harus memang ya, kemuliaan itu yang utama sih. Berbuat baik kepada sesama manusia itu adalah tugas kita. Oke, kalau saya sih nggak ambil pusing, tetap semangat untuk relawan Kota Samarinda, tetap setuju pokoknya jika ada hal-hal urgent, ada emergensi, kalian pokoknya orang yang pertama yang menyelamatkan masyarakat Kota Samarinda ataupun warga-warga Kota Samarinda. Pokoknya semangat, gue plus buat kalian, pokoknya semangat. Jadi kita tonton ya video yang berikut ini, jangan lupa saksikan. Oke, ini kita tayangkan. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini dari kompas.com ya, tentang viral seorang pengendara motor yang mengawal ambulans kemudian dilakukan penilangan oleh polisi lalu lintas. Gimana pendapat Rumah Pancasila secara hukum? Kita lihat dulu, ini komentar dari netizen yang cukup menarik dari Lexi ya, _SP. Gak pernah lihat polisi ngawal ambulans, pernahnya lihat ngawal kendaraan mewah. Orang-orang kaya sering banget. Betul, saya sepakat ya dengan ini karena memang fakta di lapangan seperti itu. Jadi sering sekali polisi melakukan pengawalan terhadap kendaraan-kendaraan yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan pengawalan. Tetapi ini diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan, asalkan ada permintaan dari masyarakat. Kenapa demikian? Karena tugas polisi adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Maka siapapun masyarakat yang memohon untuk dilakukan pengawalan dengan alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang diperbolehkan. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat yang ingin membantu untuk mengawal ambulans agar bisa sampai di tujuan dengan cepat dan melakukan pertolongan terhadap orang sakit, itu bisa untuk ditindak dengan cara diberikan penilangan ketika melanggar lampu merah ataukah tidak? Nah, pendapat Rumah Pancasila begini, secara hukum ya, nilai-nilai daripada aturan itu masih kalah dengan nilai-nilai yang bersifat kebaikan dan nilai-nilai yang masih utama dalam diri setiap manusia. Saya contohkan begini, ketika ada rumah yang kebetulan terjadi kebakaran, maka ketika ada orang yang masuk ke halaman rumah, memecahkan kaca dan kemudian melakukan pertolongan, ini kan perbuatan tindak pidana, masuk pekarangan rumah orang lain, masih menghancurkan rumah orang lain lagi. Dia tidak bisa dipidana karena ada perbuatan mulia yang dilakukan, yaitu apa? Melakukan pertolongan untuk membantu orang keluar dari kebakaran sehingga tidak meninggal dan lain sebagainya. Sama di lapangan. Anda jangan lupa ya, di dalam undang-undang lalu lintas itu ada disebutkan bahwa prioritas ketiga di jalan raya itu adalah orang, mobil pribadi, motor pribadi yang kebetulan membawa orang sakit. Maka setiap larangan untuk berhenti lampu merah ataupun apa yang diterabas olehnya untuk menuju ke rumah sakit, mereka tidak boleh ditilang, bahkan diprioritaskan oleh aturan perundang-undangan. Sekarang begini, Anda lihat aja di jalan, sering sekali di traffic light, ketika lampu merah itu sudah menumpuk ratusan mobil atau mungkin puluhan mobil lah, kita berbicara. Ambulans itu tidak akan mendapatkan jalan gitu. Tetapi kalau motor yang membuka terlebih dahulu di depan untuk menghalangi, menyuruh yang lainnya jalan sehingga ambulans itu bisa lewat dengan bebasnya untuk sampai ke rumah sakit dan memberikan pertolongan, itu adalah perbuatan yang mulia. Ini harus diketahui oleh semua aparatur penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas. Apalagi Anda itu harus mengerti bahwa seseorang itu dihukum berdasarkan niat, mens rea. Niatnya itu untuk melanggar aturan lalu lintas atau niatnya itu untuk menolong. Ketika niatnya itu untuk membantu membuka jalan agar ambulans itu bisa membawa orang sakit sampai ke rumah sakit, maka dia diprioritaskan dan tidak dapat dikenakan tilang. Itu prinsip hukum. Karena nilainya lebih tinggi daripada nilai aturan undang-undang lalu lintas itu. Nilai kebaikan, nilai manfaat, nilai kepastian hukum, nilai keadilan itu ada di sana. Maka saya ingin ya,
Pak Kapolri memberikan sebuah arahan kepada seluruh jajarannya di lalu lintas untuk mengerti ketika masyarakat itu membantu ambulans untuk bisa lewat, mereka tidak boleh dikenakan tilang. Ini prinsip hukum. Maka saya setuju dengan pendapat daripada netizen tadi juga. Seharusnya polisi ketika mengetahui ada ambulans lewat, mereka di pos-pos jaga, mereka yang justru mengawal kalau begitu. Supaya bisa sampai di tempat tujuan dengan baik gitu loh. Masyarakat ingin membantu, malah dihukum. Niat baik, bukan diberikan penghargaan, tetapi justru diberikan hukuman. Ini menjadi lucu ketika kita berbicara bahwa landasan kita adalah Pancasila. Mari buka ruang ini diskusi, dan semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan seluruh aparaturnya mengerti tentang tata cara melaksanakan aturan hukum. Jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati. Saat ini yang terpenting di Indonesia adalah orang baik dan orang yang mau menolong sesama. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Oke, sampai situ videonya mungkin kalian lebih paham, lebih jelas, dan lebih detail lagi yang tentang penjelasan dari Rumah Pancasila. Semoga itu menjadi edukasi, menjadi evaluasi untuk kita semua, menjadikan itu sebagai pedoman-pedoman hidup. Dan saya di sini Aryo Movistar pamit undur diri dan tetap semangat, tetap berjiwa sosial kepada masyarakat Samarinda. Tentunya ini untuk kita semua, tidak ada yang ingin hal-hal itu terjadi, tapi kita memang harus lebih fokus lagi, lebih menjaga jiwa sosial kita terhadap sesama manusia. Itu sih, karena manusia adalah jiwa yang makhluk sosial. Oke. Mungkin sampai sini dulu video hari ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen jika ada pendapat. Jika kalian tidak suka juga dislike, tidak masalah. Tetap semangat pokoknya untuk masyarakat Kota Samarinda. Tentunya relawan-relawan yang memang punya jiwa sosial yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pokoknya di Samarinda ini memang saya sangat apus banget kepada relawan-relawannya, karena memang bangkit sekali di sini, memang bagus, memang nilai jiwa sosial tinggi. Oke, sampai sini dulu guys. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir wassalam. Jangan lupa, salam dari Aryo Movistar. Salam tangguh, salam kemanusiaan, salam sehat.